Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Ramania dengan NIM 2110111200376 dari kelas 01 SAKP 004 dengan mata kuliah pengantar manajemen. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua tujuan manajemen, yang ketiga ada konsep inti pemasaran, yang keempat ada bauran pemasaran. Yang pertama, ada pengertian manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Adapun manajemen pemasaran secara umum yaitu proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, mengimplementasikan, dan controlling atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, ada tujuan manajemen pemasaran. Secara umum, ada beberapa tugas utama dari manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, ada mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Dalam manajemen, perlu adanya pengembangan potensi jangka panjang sesuai dengan pengalaman pasar dan kompetensi. Yang kedua, ada menangkap pemahaman pemasaran. Sebuah sistem yang terpercaya untuk memantau lingkungan pemasarannya lebih erat. Yang ketiga, berhubungan dengan pelanggan. Mempertimbangkan cara terbaik untuk menciptakan nilai pasar sasaran yang dipilihnya dan mengembangkan hubungan jangka panjang yang kuat dan menguntungkan dengan pelanggan. Yang ketiga, ada membangun merek yang kuat. Belajar dan mencoba mengambil kesimpulan berdasarkan sudut pandang pelanggan, berfokus pada konsumen, dan mengembangkan strategi positioning. Yang kelima, ada membentuk penawaran pasar. Menawarkan produk perusahaan yang berwujud, yang mencakup kualitas produk desain, fitur, dan kemasan. Yang keenam, ada menghantarkan nilai. Menghantarkan kepada sasaran pasarnya untuk membuat produk tersedia dan lebih mudah didapat pelanggan. Yang ketujuh, ada mengkomunikasikan nilai. Mengkomunikasikan nilai, melakukan komunikasi yang tepat sasaran kepada sasaran nilai yang terkandung dalam produk lainnya. Yang kedelapan, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Memperhatikan siklus hidup produk, dan maka ketika pada tahap penurunan perlu dilakukan pengembangan, penguncian, dan peluncuran produk baru sebagai bagian dari visi jangka panjang. Yang ketiga, ada konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran yang pertama ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Keinginan hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik, dan permintaan keinginan akan produk yang spesifik yang didukung oleh kemampuan kesediaan untuk membelinya. Contohnya, pemasar tidak menciptakan kebutuhan, tetapi kebutuhan sudah ada sebelumnya seperti pengaruh sosial lain dan mempengaruhi keinginan. Berikut yang kedua, produk, barang, jasa, dan gagasan. Produk adalah segala sesuatu yang didapat tawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan produk penawaran yang dibedakan, jasa, barang, dan gagasan. Contohnya, restoran cepat saji menyediakan barang seperti hamburger, kentang goreng, dan minuman ringan. Sebagai jasanya yaitu pembelian jasa masak, dan menyediakan tempat. Gagasannya yaitu menghemat waktu konsumen. Yang ketiga ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan. Keputusan pembelian seseorang konsumen tidak hanya didasari dengan harga, barang, atau jasa. Hal yang lain yang terkandung di dalamnya serta kepuasan yang diperolehnya. Yang keempat ada pertukaran dan transaksi. Adanya pertukaran transaksi dalam bentuk membuat aktivitas ini dipandang sebagai proses, bukan lagi tindakan pemenuhan kebutuhan semata. Terdapat kesepakatan mengenai jenis barang, jumlahnya, serta barang yang harus dibayar. Yang kelima, ada hubungan dan jaringan.
suatu praktik jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan serta memuaskan berbagai pihak. Pihak-pihak di sini bukan hanya konsumen, tetapi juga pemasok atau supplier, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Yang keenam, ada pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Seiring perkembangan zaman, pasar tidak spesifik dipandang sebagai tempat secara fisik. Teknologi mengubah konsep pasar menjadi tempat transaksi, baik berwujud nyata maupun digital. Yang ketujuh, ada pemasar dan calon pembeli. Pemasar yaitu pihak yang mencari calon pembeli bisa satu orang atau lebih sehingga terciptanya transaksi. Calon pembeli, seseorang yang dianggap potensial untuk melakukan kegiatan transaksi. Yang keempat ada bauran pemasaran. Pengertian bauran pemasaran yaitu bauran merupakan variabel-variabel terkendali yang dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan. Adapun menurut Kotler, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Ada unsur-unsur alat komponen bauran pemasaran, yaitu yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Contohnya, produk variety, quality, design, feature, brand name, packaging, size, services, warranty, dan return. Yang kedua ada price atau harga. Price atau harga adalah sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk atau mengganti hal milik produk. Harga meliputi list price, discount, allowance, payment period, credit terms, dan retail price. Yang ketiga ada place atau tempat. Place atau tempat adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat tersebut meliputi channels, coverage, assortments, locations, inventory, and transport. Dan yang keempat, ada promotion. Promotion atau promosi adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Contohnya, sales promotion, public relation, advertising, direct marketing, dan sales force. Segitu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.